Selamat datang di channel tutorial CAD-CAM, channel yang memberikan informasi mengenai bagaimana kita menggambar, khususnya di gambar teknik dengan menggunakan software CAD-CAM. Sebelum kita melangkah ke penggambaran dengan software CAD-CAM, ada baiknya kita mengetahui bagaimana membaca gambar teknik khususnya ya. Jadi software itu hanya sebuah sarana untuk menggambar. Khususnya di gambar teknik, kita harus mengetahui dasar-dasarnya dan bagaimana membaca gambar tersebut agar bisa dituangkan ke software CAD. Kita mulai dasar-dasar membaca gambar teknik di bagian pertama, di mana di sini berisi mengenai pengertian gambar teknik, kemudian macam-macam gambar. Selanjutnya adalah standar kertas gambar. Baik, kita mulai pada bagian pertama ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh di dunia teknik, terdapat istilah namanya gambar teknik. Gambar teknik ini tidak hanya dipakai di arsitektur, sipil, kan tapi juga digunakan untuk teknik mesin, industri elektro, dan di teknik yang lainnya. Di mana di teknik itu membutuhkan gambar yang detail dengan ukuran yang presisi sehingga bisa dikerjakan dengan baik. Kemudian gambar teknik sendiri memiliki dua kata, yaitu gambar dan teknik. Gambar sendiri pengertiannya adalah suatu alat untuk berkomunikasi secara visual. Secara visual. Kemudian teknik berarti cara kerja yang tersistem, kemudian mengerjakannya dengan presisi, memiliki standar tertentu yang disepakati bersama. Sehingga gambar teknik adalah komunikasi visual antara perencana di sini kita lihat ya. Jadi perencana ini desainer, kemudian sini ada drafter. Dari perencana itu disampaikan ke drafter, rancang apa ide-idenya diusulkan kepada drafternya atau pelaksananya. Kemudian drafter sendiri dia akan menerjemahkan daripada apa yang diinginkan oleh perancang. Dari komunikasi ini akan diterbitkan sebuah gambar. Gambar kerja yang akan dilaksanakan nanti di lapangan oleh seorang operator sehingga menjadi benda jadi. Ya di sini kalau umum bisa, kalau di arsitek itu bisa rumah, kalau di mesin itu bisa berbagai macam peralatan mesin dan lain sebagainya. Sehingga apa yang dimaksud gambar teknik yaitu adalah alat komunikasi secara visual yang menyampaikan suatu petunjuk dari maksud perencana kepada pelaksana atau operator di sini. Kemudian dari sifat gambar teknik itu sendiri yaitu komunikatif, jadi harus bisa mudah dimengerti. Karena ini sebagai bahasa perantara, jadi harus mudah dimengerti. Yang kedua adalah sesuai aturan, standar, itu normatif ya. Jadi sesuai standar yang ada, sehingga saat dipakai dimanapun itu akan bisa sangat mudah dipahami. Yang ketiga adalah akurat, tentunya harus presisi secara teknis ya. Kemudian sifat yang selanjutnya yaitu terukur.
seperti memiliki skala, kemudian ukuran-ukuran yang lain sebagainya. Yang ketiga adalah efektif atau tepat guna. Nah, ini adalah pengertian dari gambar teknik. Sehingga diharapkan dengan kita bisa membaca gambar teknik ini, kita akan menuangkan dalam software ataupun dalam kertas, itu tidak menjadi persoalan yang rumit. Selanjutnya ada macam-macam gambar yang ada di sekitar kita. Tentunya yang pertama adalah perspektif. Perspektif ini adalah menggambarkan bentuk seperti aslinya, jadi 3 dimensi ya. Jadi perspektif itu mempunyai beberapa sudut yang bisa menampilkan dari sisi panjang, lebar, dan tingginya dalam satu gambar. Kita contohkan di sini adalah sebuah brosur perumahan seperti itu ya. Itu ada gambar-gambar 3 dimensinya. Kemudian ada dituangkan juga di dalam brosur itu adalah sebuah gambar tekniknya. Kalau di brosur ya itu ada gambar sket di dalam atau gambar 2 dimensinya, itu merupakan gambar teknik. Ya, kalau di sini saya contohkan gambar mesin, tapi kalau secara umum jika melihat suatu brosur rumah, di situ ada gambar perspektifnya, kemudian akan dimunculkan denahnya. Itu merupakan gambar teknik. Selanjutnya adalah gambar skema. Gambar skema ini berisi mengenai simbol-simbol. Ini kebanyakan dipakai untuk di teknik elektro, kemudian di gambar pneumatik, hidrolik, di situ penuh skema yang berisi mengenai alur bagaimana dia bekerja. Selanjutnya gambar grafik ini bisa dipakai untuk para peneliti ya. Sini ada contohnya adalah gambar parabola di sini adalah gambar grafik. Baik, ini adalah macam-macam gambar yang ada. Tentunya banyak sekali ya, banyak sekali gambar, tapi ini yang berkaitan dengan teknik, ini kita bagi menjadi 4. Selanjutnya adalah standar kertas gambar. Jadi dalam menggambar, tentunya kita menuangkannya dalam sebuah kertas atau sarana yang bisa untuk menggambar. Yang paling dasar adalah kita menggunakan kertas. Dan yang diperlukan di kertas tersebut untuk gambar teknik yaitu harus memiliki namanya etiket gambar kerja atau namanya kepala gambar. Di mana kepala gambar ini berisi mengenai informasi awal gambar tersebut. Jadi ada yang perlu disampaikan secara umum ya di situ. Di sini kita bisa lihat ada judul atau nama gambar. Ini juga bisa mempresentasikan gambar yang ada. Kemudian nama instansi atau perusahaan. Selanjutnya adalah ada nomor gambar yang dipakai untuk administrasi gambar. Kemudian selanjutnya ada skala. Nah, ini sangat penting ya. Skala ini harus dicantumkan karena kita mengetahui gambar tersebut aslinya seberapa ya. Selanjutnya ada kolom pengesahan, tentunya ini untuk mempertanggungjawabkan ya, ada yang digambar oleh siapa, kemudian diperiksa oleh siapa, disetujui oleh siapa. Ini adalah jenjang daripada pertanggungjawaban gambar tersebut. Kemudian ada kolom perubahan, kemudian ada kolom material, kemudian kalau nanti berupa rakitan ada kolom-kolom untuk penamaan dari benda-benda yang dirakit. Kemudian dalam kepala gambar tersebut adalah tidak memiliki standar yang baku. Disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan. Ya. Jadi perusahaan memiliki standar sendiri. Tidak lupa di sini ada, kita lihat ya, kita lihat di gambar ini, di sini ada proyeksi, ini juga harus ditampilkan ya. Ini proyeksi, ya tadi tidak tercantum di sini, ya ini proyeksi. Kenapa proyeksi? Nanti kita bahas di bagian kedua.
kenapa proyeksi ini penting ya. Karena kalau menuangkan dalam bentuk 2 dimensi, kita harus memberikan informasi selengkap-lengkapnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai masih standar kertas gambar, yaitu ukuran kertas gambar itu sendiri. Di sini kita lihat ukuran kertas gambar itu dimulai dari A0. Jadi A0 ini paling besar ya. Jadi kalau ukuran meja gambar yang dulu dipakai ya, itu adalah sebesar A0. Yaitu dengan panjang 1189 mm dengan tingginya 841 mm. Dari A0 ini kita bagi bisa sampai ke A5. Jadi prinsipnya adalah dari A0 dibagi 2 itu menjadi A1. Kemudian A1 dibagi 2, di sini kita lihat ya. Ini A0 ini yang besar. Ini A1 ya. Ini A1 ya. Jadi A0 itu adalah keseluruhan ya. Di sini kita lihat nih misalnya ini. Nah, ini A0 ya. A0 ini besar ini sampai segini nih. Di ukurannya ya. Nah, ini A0. Kemudian ada A1 ya. Ini dibagi 2. Oke, dibagi 2. A0 dibagi 2. Nah, A0 dibagi 2 ini menjadi A1. Oke. Menjadi A1 ya di sini. Oke. Kemudian A1 ini dibagi 2 ya. Ini kan A1 juga. Ini kita bagi 2. Dia akan mendapatkan A2. Nah, selanjutnya sampai ke A5 ini. Ya, itu adalah ukuran daripada kertas gambar. Di sini ada B dan C ini. Ini merupakan garis tepi. Jadi ada ukuran terluar dari kertas gambar. Kemudian ada namanya garis tepi. Jadi garis tepi ini adalah batasan dari kita menggambar. Ruang gambar yang bisa digambarkan di kertas tersebut. Ya. Kemudian ukurannya berapa? Dari A0 sampai A3 di sini. Untuk ukuran B, sebelah kanan ini adalah 10 mili. Kemudian untuk A4 itu 5 mili. Untuk bagian kiri itu lebih besar 5 mili, yaitu ini 10 mili ya, 20 mili. Dan ini 5 mili, 15. Kenapa beda? Karena bertujuan nanti saat filing atau menyimpan gambar tersebut. Jadi saat ditekuk atau nanti di lubang itu tidak mengenai gambar yang ada. Baik, itu adalah standar dari kertas ya. Selanjutnya kita membahas mengenai skala gambar. Oke, skala gambar ini diperlukan adalah mengingat gambar yang akan kita gambar belum tentu bisa masuk ke dalam kertas gambar yang tadi sudah kita bahas mengenai ukurannya. Bisa lebih besar atau lebih kecil sehingga perlu penyesuaian untuk digambar di kertas gambar. Apabila gambar tersebut sama atau bisa digambar dalam sebuah ukuran kertas yang ada tadi, maka gambarnya adalah sama dengan benda kerjanya. Itu menggunakan ukuran 1:1. Jika gambarnya terlalu kecil, maka diperlukan pembesarannya. Jadi diperbesar, gambar tersebut gambar akan diperbesar dari benda kerja yang ada. Sehingga gambar jadi itu lebih besar daripada benda kerjanya. Standar
skala gambarnya adalah 2:1. Apabila benda itu terlalu besar, contoh yang realnya adalah kita menggambar sebuah rumah, ya, arsitek rumah itu ya, itu tentunya sangat besar sekali, akan kita gambar ke dalam misalnya kertas A0. Nah, itu skalanya berapa? Itu makanya diperkecil, ya. Jadi gambar itu lebih kecil daripada benda kerjanya tentunya. Kita menggunakan standarnya adalah 1:2. Jika dari standar yang ada ini, paling dasar ini, belum bisa tergambarkan atau belum jelas, kalau diperbesar, maka bisa menggunakan skala gambar yang distandarkan. Di sini ada, setelah 2:1, kita lihat diperbesar ada 5:1, ada 10:1, ada 20:1, 50:1, dan seterusnya. Untuk diperkecil, itu kebalikannya, 1:5, 1:10, 1:20, dan 1:50, dan seterusnya kelipatan 10. Ya. Oke, untuk bagian pertama ini kita cukupkan sampai skala gambar. Kita akan melanjutkan di bagian selanjutnya. Jika channel ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe agar bisa mengetahui perkembangan dari channel ini. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.